analisis kebutuhan. 1. Targetnya itu 100 rumah di masa terpencil. 2. Lokasi berjarak 50 km dari kota terdekat. 3. Belum ada infrastruktur jaringan yang ada. 4. Anggaran yang terbatas. 5. Kebutuhan menyediakan akses internet untuk 100 rumah. Oke kawan-kawan, kali ini giliranku Ahsan yang bakal jelasin ke kalian tentang media yang dipilih dan justifikasi dalam proyek kami, yakni Remote Village. Nah, untuk pilihan media yang paling dipilih kami yakni adalah radio wave, yang mana radio wave ini termasuk dalam unguided media atau media nirkabel, yakni tanpa kabel kan, yang mana dia nggak perlu bentuk fisik, tetapi hanya perlu gelombang elektromagnetik untuk mengantarkan sinyal atau untuk mengantarkan data dalam konteks komunikasi data. Lalu dia itu teknologi sangat sesuai dengan 4G LTE, 5G ataupun WiFi kan. Lalu alasan kami memilih ini tuh ada yang pertama, dia itu nggak memerlukan penggalian tanah atau pemasangan kabel panjang ke desa karena dia nirkabel kan, nggak perlu menggali tanah atau memasang kabel yang panjang, itu nggak perlu karena dia itu radio wave itu sistemnya nirkabel. Lalu yang kedua, ada jangkauannya bisa mencapai puluhan kilometer dengan tower BTS karena dia itu dapat mengantarkan sinyal lebih cepat ketika ada tower BTS, lebih mudah tersalurkan. Lalu dia juga lebih cepat dan biaya lebih murah dibanding fiber optik, yang mana fiber optik itu kan kabel ya terpandu, media terpandu. Jadi dia itu yang jelas lebih mahal karena kita akan butuh kabel tersebut panjang dan butuh banyak ketika desa itu semakin besar. Lalu cocok untuk daerah tanpa infrastruktur SST karena balik lagi dia itu nggak ada bentuk fisiknya, atau maksudnya pengaliran datanya nggak ada bentuk fisiknya, hanya perlu dari sinyal. Lalu kelemahan dari radio wave ini itu bergantung pada kualitas sinyal dan cuaca. Itu jelas karena dia menyebarkan gelombang elektromagnetik. Lalu bandwidth-nya terbatas jika banyak pengguna aktif secara bersamaan. Lalu yang kedua kawan-kawan, juga kami memilih alternatif kalau memang nggak bisa memakai radio wave tadi, bisa memakai satelit internet satelit alternatif. Ini juga media yang tanpa kabel, nirkabel, yang mana nggak perlu bentuk fisik kalau untuk mengomunikasikan data. Lalu teknologi yang sesuai saat ini itu ada Starlink, buatan Elon Musk kan. Lalu alasan pemilihannya tidak perlu membangun tower atau kabel karena dia itu tuh jalur komunikasi datanya itu langsung ke satelit, jadi di luar angkasa langsung, dia nggak perlu tower atau kabel segala macam, jadi dia tuh langsung nyambung ke satelit di luar angkasa. Lalu dia juga sangat cocok untuk daerah terpencil yang jauh dari jangkauan BTS karena Starlink ini tuh sistemnya balik lagi, dia nggak akan ke BTS tapi dia akan langsung ke satelit, jadi nyambungnya Starlink tersebut atau satelit internet. Lalu kelemahannya biaya awal tinggi, jelas biaya untuk mendirikan satelit internet seperti Starlink ini sangat mahal. Lalu biaya bulanan juga mahal. Lalu latensi lebih tinggi dibanding koneksi terestrial, betul. Karena memang kan untuk mencapainya itu jauh kan ya. Sinyalnya mencapai satelit itu lebih jauh, jadi latensinya lebih tinggi ketimbang koneksi biasa. Lalu terakhir yang kurang direkomendasikan itu ya fiber optik. Fiber optik ini meski digunakan di seluruh dunia, digunakan untuk internet menyebar di seluruh dunia, tetapi ini kurang direkomendasikan untuk proyek remote village karena ya dia memerlukan pembangunan infrastruktur. Yang pertama ada jaringan backbone. Menggunakan microwave link point-to-point untuk menghubungkan kantor pusat penyedia layanan di kota dengan menara atau repeater station yang dibangun di dekat desa. Kedua, jaringan distribusi desa. Menggunakan wireless access point, misalnya Wi-Fi, di beberapa titik strategis di desa untuk mendistribusikan koneksi kepada setiap rumah. Alternatif lainnya adalah menggunakan radio wave dengan antena omnidirectional. Selanjutnya yang terakhir ada jaringan di rumah. Setiap rumah dapat menggunakan antena penerima kecil yang terhubung ke router nirkabel untuk koneksi di dalam rumah. Lalu, ada estimasi biaya. Estimasi biaya yang pertama adalah peralatan microwave. Biaya untuk sepasang antena point-to-point untuk jarak 50 km sebesar 40-50 juta per pasangan. Lalu, estimasi biaya untuk menara atau tiang.
Biaya pembangunan menara atau tiang di kedua lokasi, kota dan desa, berkisar 300 sampai 500 juta per lokasi. Lalu estimasi biaya perangkat distribusi. Biaya untuk akses poin dan perangkat pendukung di desa berkisar 5 sampai 20 juta. Lalu ada estimasi biaya perangkat di rumah. Biaya untuk antena penerima dan router di setiap rumah berkisar 1 sampai 2 juta per rumah. Lalu yang terakhir ada estimasi biaya operasional. Biaya listrik dan pemeliharaan rutin berkisar 50 sampai 100 juta per tahun. Yang pertama yaitu kondisi topografi. Memilih lokasi penempatan menara yang tepat agar tidak ada penghalang atau line of sight pada kota dan desa. Yang kedua, sumber daya listrik, yaitu memastikan ketersediaan listrik yang stabil untuk peralatan jaringan, mungkin memerlukan panel surya atau generator. Yang ketiga, kondisi cuaca. Sinyal microwave rentan terhadap atenuasi akibat hujan lebat atau rain fading. Yang keempat, keamanan fisik. Peralatan yang diletakkan di luar ruangan rentan terhadap pencurian atau kerusakan. Dan yang terakhir, biaya awal. Meskipun lebih murah dari fiber optik, biaya awal untuk peralatan microwave dan pembangunan menara masih signifikan. Berikut lembar kerja analisis dari hasil analisis kami. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.